Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Gita Jintriasti akan membahas mengenai topik yang penting untuk kawan pajak ketahui, yaitu mengenai konversi dari nomor induk kependudukan atau NIK, atau yang sering kita kenal juga dengan nama nomor KTP, menjadi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Untuk itu, pada hari ini kita kehadiran narasumber yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Langsung saja kita perkenalkan Kak Umi Koirina. Selamat pagi Kak Umi. Pagi Kak Giti. Ya, boleh disapa dulu Kak kawan pajak kita? Salam satu bahu, salam sehat selalu. Ya, kawan pajak pastinya sudah sering dengar nih istilah NPWP atau nomor pokok wajib pajak ya, yaitu merupakan nomor identitas yang sering kita gunakan dalam hal administrasi perpajakan. Nah, sebagai informasi, NPWP ini nantinya akan digantikan oleh NIK atau nomor induk kependudukan bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia. Nah, langsung saja kita tanya yuk kepada Kak Umi. Kira-kira apa sih Kak urgensi dari konversi NIK menjadi NPWP ini? Baik, konversi NIK menjadi NPWP itu merupakan program nasional pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan juga PMK Nomor 112, PMK 03/2022 tentang nomor pokok wajib pajak bagi orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Kebijakan ini diberlakukan untuk mendukung single data atau basis satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam layanan administrasi perpajakan. Selain itu juga kebijakan ini dibuat bertujuan untuk memberikan kesetaraan, keadilan, dan kepastian hukum bagi wajib pajak serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak penduduk Indonesia. Wah, begitu rupanya urgensinya nih kawan pajak. Tapi tadi Kak Umi sebutkan ini berlakunya untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia. Padahal subjek pajak itu kan banyak ya Kak ya. Terus yang lain bagaimana nih Kak nanti status NPWP-nya? Ya, baik. Untuk wajib pajak selain penduduk Indonesia seperti wajib pajak badan, wajib pajak instansi pemerintah, dan wajib pajak bukan penduduk, maka format NPWP akan berubah pula menjadi 16 digit dengan menambahkan angka 0 di awal nomor NPWP yang sudah ada. Nah, format NPWP baru yang seperti ini itu sudah dimulai sejak bulan Juli tahun 2022 atau sejak ditetapkannya PMK nomor 112 tadi yang sudah saya sebutkan. Dan per tanggal 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan sudah menggunakan NIK sebagai NPWP. Itu Kak. Lalu nih Kak, mau tanya, pasti kawan pajak juga penasaran ya. Terus gimana nih bagi kawan pajak yang baru mau daftar NPWP? Kira-kira nanti dapatnya itu nomor pokok wajib pajak seperti yang berlaku sekarang atau bisa langsung pakai NIK-nya atau bagaimana tuh Kak? Untuk saat ini sampai dengan 31 Desember 2023 bagi wajib pajak atau bagi warga negara Indonesia yang baru saja mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak, maka wajib pajak tetap diberikan nomor pokok wajib pajak dengan format 15 digit, namun juga di dalam kartunya itu akan tertera NPWP 16 digit, yaitu NIK itu sendiri ya. Nah, jadi secara otomatis wajib pajak yang terdaftar baru setelah Juli 2022 itu sudah otomatis teraktivasi, yaitu NIK-nya sudah dapat digunakan menjadi NPWP, sehingga layanan perpajakan
melalui situs online sudah bisa menggunakan NIK sebagai NPWP. Terus gimana nih Kak, kalau yang bagi wajib pajak lama nih Kak, gimana tuh? Ya, betul. Karena wajib pajak lama masih menggunakan NPWP 15 digit, maka untuk wajib pajak lama harus dilakukan pemadanan antara NPWP menjadi NIK, baik melalui data internal dengan basis data kependudukan maupun klarifikasi kepada wajib pajak, terutama untuk data-data yang belum valid. Oke, nah tadi kalau nggak salah tangkep nih, NPWP yang diubah menjadi NIK ini akan berlaku 1 Januari 2024 ya Kak ya? Betul. Berarti kalau misalnya nih Kak, ada kawan pajak yang belum melakukan pemadanan NIK sampai dengan 31 Desember 2023, itu nanti gimana tuh Kak konsekuensinya? Nah, karena per 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan sudah menggunakan NIK sebagai format NPWP, maka wajib pajak yang belum memadankan atau belum dipadankan NPWP lamanya, seluruh layanan atau administrasi perpajakannya akan dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif yang sudah ada karena dianggap tidak ber-NPWP. Jadi dengan kata lain, NPWP lama sudah tidak berlaku, begitu kira-kira. Wow, berarti penting banget ya melakukan pemadanan NIK ini ya. Nah, tapi nih Kak, pemadanan NIK ini itu cuma bisa dilakukan oleh internal DJP atau kawan pajak bisa nih Kak melakukan sendiri? Ya, sampai dengan saat ini, Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan pemadanan NIK 80% dari basis data wajib pajak yang ada. Jadi kurang lebih masih ada 20% data wajib pajak yang belum dipadankan karena adanya beberapa hal, seperti contohnya NIK-nya ganda atau NPWP-nya yang ganda, sehingga perlu adanya klarifikasi ke wajib pajak itu sendiri. Nah, akan sangat baik jika wajib pajak dapat memeriksa atau ngecek gitu ya, mengecek datanya yang sudah terdaftar di wajib pajak di DJP online, apakah data NIK data NPWP-nya sudah divalidasi atau belum, yaitu dengan melakukan pemutahiran data. Nah, ini nih yang penting nih. Sebetulnya gimana sih Kak caranya supaya kawan pajak nih bisa melakukan pemutahiran secara mandiri? Gimana tuh? Jadi untuk 20% wajib pajak yang belum dipadankan ini, wajib pajak atau kawan pajak dapat melakukan pemutahiran data melalui situs djponline.pajak.go.id pada menu profil. Jadi sekaligus dapat melihat kebenaran informasi yang sudah dicantumkan pada saat pendaftaran wajib pajak. Ketika data tersebut sudah sesuai, maka wajib pajak tinggal mengklik tombol valid, maka otomatis NIK sebagai NPWP sudah dipadankan. Berarti kalau udah kayak gitu, kawan pajak bisa ya kayak buka DJP online pakai NIK-nya aja. Iya, soalnya kalau NIK pasti kita sebagian besar hafal ya Kak. Tapi kalau NPWP, aduh suka lupa ingat kan. Tentunya inovasi pemadanan NIK ini akan sangat bermanfaat nih bagi kemudahan wajib pajak. Tapi nih Kak, apalagi ya Kak kira-kira manfaat selain dari kemudahan bagi wajib pajak itu? Ya. Selain wajib pajak dapat dengan mudah mengakses layanan administrasi perpajakannya dengan NIK, pemadanan NIK atau penggunaan NIK sebagai NPWP ini sangat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak karena dengan adanya integrasi ini, wajib pajak yang bertransaksi atau seluruh transaksi keuangan, transaksi warga negara Indonesia dapat dengan mudah dipantau atau diketahui oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat dengan mudah mengolah data yang bermuara akhirnya kepada optimalisasi penerimaan pajak itu sendiri.
Nah ini, tentunya ini nih yang kita harapkan bersama ya. Jadi inovasi yang tidak hanya bermanfaat bagi individu yaitu kawan pajak, tetapi juga bermanfaat secara masif untuk optimalisasi penerimaan negara. Karena penerimaan negara itu tentunya untuk pembangunan negara kita, Indonesia, dan juga untuk kesejahteraan kita bersama. Nah, kita udah sampai nih di penghujung dari podcast ini, tapi kita tanya dulu ya, Kak Umi kira-kira ada pesan-pesan terakhir untuk kawan pajak kita? Kawan pajak, untuk NPWP-nya yang masih belum dapat dipadankan, kami menghimbau agar kawan pajak dapat berkontribusi dengan mengusahakan atau mencari jalan untuk memadankan NIK menjadi NPWP, karena per 1 Januari 2024 apabila wajib pajak atau kawan pajak tidak atau belum memadankan NIK menjadi NPWP, kawan pajak akan mendapatkan atau akan dikenakan tarif yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Dan kontribusi kawan pajak sangat bermanfaat dan sangat berpengaruh bagi perubahan Indonesia itu sendiri. Betul banget, apalagi tadi kata Kak Umi, 20% dari basis data wajib pajak masih on proses nih terkait dengan pemadanan NIK-nya. Dan 20% itu tentunya bukan cuma 1-2 nih kawan pajak, banyak banget karena warga negara Indonesia sendiri kan banyak banget ya. Nah, oke, terima kasih banyak Kak Umi atas waktu yang diberikan. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Kak Umi ini dapat manfaat untuk kita semua. Dan lagi-lagi kita tidak bosan-bosan untuk mengajak kawan pajak untuk terus serta menjadi bagian dari perubahan. Mari bersama kita bangun pajak untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.